Oke, jadi yang minggu kemarin kita itulah membahas yang namanya itu bagaimana sistem awal dari Macromedia Flash, hasil akhirnya itu apa ya. Jadi hasil akhirnya itu berbentuk SWF. Habis itu bagaimana cara merancang layar rumah, membuat loading seperti Mentiu kemarin ya, loadingnya berjalan. Habis itu kita membuat layar rumah, tapi layar rumahnya itu baru lempeng, belum apapun, belum ada action dan apa-apa ya di situ. Nah, di sini kita akan melanjutkan bagaimana membuat action di setiap manuskrip dan juga setiap frame ya. Di frame kita akan pasang action dan juga bagaimana cara memasangkan action juga di tombol ya di sini karena kita bisa membuat tombol nanti di situ dan supaya lebih maksimal gitu ya. Oke, ini saya share screen. Gimana kelihatan teman-teman? Ya, Ya, kelihatan ya. Jadi di sini ada project Formadica FLA gitu. Nah, kita lihat dulu project kita kemarin itu gimana sih project progressnya. Kita control enter ya caranya. Set. Nah, jadi baru sampai sini ya. Ini belum ada action apapun karena ini baru kita jadikan tombol saja ya. Belum ada action dan apa-apa di sini. Nah, nah, di sini kita akan edit dulu yang namanya di skin-skin yang lain kayak peta konsep, materi, evaluasi, daftar pustaka, kreator misalnya peta konsep ya. Kita maju ke peta konsep ini. Nah, untuk mempermudah kita, kita jangan mengetik di makro ya. Kita sih bisa sih kalau ngetik kayak gini ya, tetapi tidak efisien karena makro ini untuk efek 3D-nya tidak terlalu bagus ya. Eh, untuk saya, kalau saya makanya efek 3D-nya tidak bagus, jadi saya lebih memilih desain manual. Tapi kalau kalian mau desain otomatis sini nggak apa-apa, manual dari sini nggak apa-apa ya. Misalnya pakai rectangle tuh untuk membuat kotaknya, habis itu kalian klik kayak gini-gini ya. Tapi untuk saya kurang suka gitu ya, karena kurang efisien. Oke, jadi kita akan gunakan yang namanya itu PNG atau JPG yang telah kita desain di PowerPoint atau bisa kita desain di Adobe maupun di aplikasi-aplikasi Android ya yang telah marak ya untuk aplikasi desain. Jadi kita ambil dulu salah satu dari project saya misalnya ini. Nah, misal salah satu materi kita ambil dari sini. Cara importnya kita bisa pakai import yang atas ini ya, import to stage. Tapi agak ribet sih karena saya nggak terlalu suka terlalu banyak action gitu. Saya mau to the point aja. Jadi di sini kita ambil drag aja, langsung masukkan aja ke sini. Nah, setelah di drag maka dia akan muncul di sini dan akan muncul juga di library gitu ya. Nah, di sini kan kebesaran nih kertasnya. Jadi kita paskan dengan ukuran kertas. Di sini ada properties ya. Nah, ukuran kertas kita kemarin apa? 1280 ya. Untuk anunya di 1720 ya, karena saya pakai pixel 720. Saya pilih ini karena ini sudah kualitas HD ya, untuk media sudah HD. Kalian juga bisa gunakan yang 1920 kali yaitu, tapi khawatir kalau dipakai yang paling tinggi, kalau spek laptop kita ekspor nih SWF. Setelah kita ekspor SWF, kemungkinan kalau laptop kita tidak support Ultra HD ataupun 4K gitu ya, itu nggak akan bisa mutar gitu ya, patah-patah mutarnya. Jadi saya akan pakai yang optimal gitu, di mana 1280 itulah optimal menurut saya. Habis itu kita pakai frame 30 fps. Nah, frame ini kalau semakin tinggi FPS-nya, kalau yang sering main game ya pasti tahu, yang makin tinggi FPS-nya akan semakin smooth ya. Saya coba lagi ini ke 30 fps ya. 30 fps itu akan seperti ini jalannya. Set ya. Nah, tapi kalau kita tinggikan, biasanya game itu 60 fps, 60 fps. Kalau 60 fps maka dia akan ngebut coy. Nah, akan lebih smooth lagi. Semakin tinggi fps-nya akan semakin smooth. Gitu. Gak apa-apa kita pakai 60 ya. Kita ganti aja 60 fps. Nah, ini juga sudah kepas ya untuk di bagian ini. Ini contoh saja. Misalnya di bagian materi kita ambil lagi. Misalnya ini yang diagram ini kita tinggal drag aja ke sini. Set. Kan jadi kalau yang sudah ada vektor ini kita kan nggak perlu ngetik lagi di sini ya. Nggak perlu ngetik, nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi ya kita hanya ngedrag aja gitu. Itu yang paling simpel sih. Nah, di sini kita rubah 1280.
Saya juga kurang suka menggunakan ini transform ini untuk narik kecil-kecil kayak di Word itu ya, gimana ya? Lebih enak kalau yang sudah ngepas 1280 720 ya 720. Jadi langsung ngepas gitu. Kan ngepas kertasnya kan karena sudah kita desain gitu. Soalnya evaluasinya kita ambil ini aja soal ini soal latihan ya, kita ambil yang ini aja. Gambar yang evaluasi. Yang ini aja ya. Oke. Nah, kita klik dulu ini, habis itu kita klik 1280 kali 720. Nah, oke, ngepas lagi, kita lihat daftar pustaka. Boleh kita ambil hapus ya dari sini aja. Kita drag lagi ya. Habis itu kita edit ini 1280 kali 720. Oke. Nah, setelah ini selesai, dia kepas juga. Yang terakhir tentang creator ya. Misalnya saya ambil ini ya, profil saya ya. Nah, tentang creator 720p. Nah, ini berarti sudah ada semua ya isinya itu dari peta konsep, walaupun isinya bukan peta konsep ya gak apa-apa. Materi, habis itu evaluasi, habis itu dapus, habis itu kreator ya. Lihat ini scene-nya. Nah, kita ingin buat ini berkedip-kedip dulu ya. Kita buat ini kan sudah jadi tombol ini, sudah jadi tombol deh, sudah jadi button di sini tulisannya button kemarin. Nah, kita akan masuk ke menu button ini. Misalnya kita masuk ke pertama itu kita masuk ke ini dulu, peta konsep ya. Jadi kita ketik double, kita akan masuk ke menu button namanya ini. Nah, menu button di hit ya, kita panjangkan ini frame-nya ini, kita akan panjangkan keyframe ya. Kita klik kanan insert keyframe. Jadi akan sepanjang ini. Jadi akan ada action-action yang ada di sini gitu ya. Nah, ketika di sini ya kita convert to simbol lagi. Maaf ke aktif tadi. Nah, ini kita klik kanan, kita convert to simbol lagi. Nah, kita pilih movie clip di sini. Nah, kenapa movie clip? Karena kita akan buat ini seperti klip yang bisa ada animasinya. Kita klik OK. Nah, habis itu di sini di frame over. Jadi saat kita hover mouse, kita klik kanan, kita insert keyframe. Nah, baru kita rubah ini. Nah, akan ada menu time dan color atau background. Nah, tapi kalau yang di Adobe Flash ya, itu ada menu shadow, ada menu tapping dan lain-lain ya. Tapi di sini aja ada 4 menu, jadi saya pilih time. Ini kita pilih warnanya biru aja ya, biru kayak gini misalnya. Nah, kita klik biru kayak gini. Nah, di awalnya kita klik 50% dulu, 50% nih. Nah, 50%. Habis itu kita saat down itu saat mouse-nya diklik ya, mouse-nya diklik dia akan berubah lagi gitu. Kita klik kanan, kita insert keyframe. Kalau sudah di insert keyframe berarti bentuknya sudah kayak nol kayak gini. Nah, kita klik ini, kita naikkan ini warnanya ke misalnya 60% gitu. Nah, nah, kita keluar dulu dari menu layer thumbnail dari button ya. Button peta ini kan peta ini. Kita keluar dengan cara 2 kali klik di sembarang sih. Coba kita kontrol enter, kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, dah ngebut ya. Nah, dia akan bentuk kayak tombol gitu. Ketok 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 gitu gini nah kawan-kawan. Dia akan bentuknya kayak gini kan, lebih asik ya kelihatannya kalau bentuknya kayak gini. Nah, yang ini juga sama nanti kan kita buat. Nah, set, nah, pas di over dia lebih gelap. Pas diklik, nah, dia kan kita klik dah akan lebih gelap dari yang anu. Pas di over biru, diklik kontrasnya itu akan ke 60% gitu. Tek 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 tek. Nah, oke. Sama ya seperti yang tadi di penyajian data, kita klik double. Habis itu di hitnya kita klik kanan insert keyframe. Habis itu diklik di over, kita convert to symbol, kita pilih movie clip. Oke, habis itu di sini kita klik insert keyframe gitu ya. Klik yang ini, maka kita klik time. Ini kita ganti 50%. Samakan aja ya warnanya. Tapi kalau mau variasi silakan, boleh, tidak masalah juga sih. Kita insert keyframe di sini. Nah, kita di sini 60%. Pasti bertanya-tanya kok harus di insert keyframe-nya. Ya, kalau nggak di insert keyframe, nanti di frame ini nggak
akan sama gitu, gak kayak gini. Ini kan hijau berubah jadi biru, lebih biru lagi. Nah, kayak gini ya. Kalau tidak dibuat kayak gini, maka dia tidak akan berubah jadi biru, tapi di layar awalnya akan berubah biru gitu. Sama ukuran penyebaran, kita klik kanan, kita klik insert keyframe. Di sini kita klik convert to symbol, pilih movie clip, oke. Habis itu kita klik kanan, insert keyframe, klik ini, time 50%. Nah, 50 ya. Di downnya kita insert keyframe lagi. Di sini kita klik 60%. Oke. Sudah ya, kita lanjut lagi ke dapus ini. Kita klik double. Insert keyframe. Kita convert dulu dia supaya dia jadi movie clip ya. Nah, kita lihat, kita insert keyframe juga. Habis itu kita klik ini, kita klik time, kita klik 50% gitu. Di sini kita klik di down, kita insert keyframe lagi. Kak, kok satu-satu? Ya, tepat sekali satu-satu kita bikin. 60. Itulah keribetan dari sini ya. Kalau yang mau praktis susah kali kalau di sini. Tapi disitulah asiknya kalau main di makro ini. Kita insert keyframe, habis itu di sini kita convert dulu ya, convert to symbol. Habis itu kita oke, akan muncul movie clip. Di sini kita insert keyframe di sini. Insert keyframe gitu kan. Kita time di sini 50%. Pas di down kita insert keyframe. Di sini kita taikan jadi 60%. Oke. Nah, sudah ya, sudah sampai sini. Kan ada home juga ya, home-nya kita buat juga. Ada nah, di sini home-nya sudah ada ya. Kita delete layar dulu. Ini sudah ada di sini ya home-nya. Tapi kayaknya belum di convert movie clip belum ini. Kalau belum di convert movie clip, belum akan ada dia set keyframe. Nah, kan belum di movie clip dia. Kita convert to symbol, kita movie clip dulu dia. Maka baru akan muncul. Maka kita tie lagi warnanya 50%. Ya, di sini down, kita akan movie insert keyframe. Kita klik ke 60%. Oke. Jadi satu tombol ini akan memiliki 3. Jadi ada di peta. Satu tombol ini akan memiliki 3 frame. Jadi frame awal, frame peta kayak gini. Pas kita klik dia akan maju ke menu button. Habis ini kita akan maju ke menu movie clip gitu ya. Ya, memang berlapis sih. Kita di sini ya, ini belum ya, kita insert keyframe lagi. Ya sama sih gerakannya. Convert to symbol. Oke. Kita di sini klik kanan, insert keyframe. Habis itu di sini kita edit time-nya. Misalnya ini warna hijau gak masalah ya, hijau dengan kemiringan 50% dulu kan. 50. Habis itu di sini kita klik kanan, insert keyframe. Kita klik ini, kita klik ke 60% gitu ya. Nah, habis itu tombol off ini ya sama ya. Kita klik insert keyframe. Habis itu ini kita klik dulu convert to symbol, kita pilih movie clip, akan muncul colornya di sini, kita insert keyframe di sini. Habis itu kita klik tombolnya, time, kita pilih merah aja ya, lebih elegan gitu. Kalau close identik dengan merah gitu. Merah down, kita insert keyframe lagi. Nah, nah ini kita rubah bentuknya jadi 60%. Oke. Tombol sudah selesai semua. Kita kontrol enter untuk melihat hasilnya. Nah, udah ya. Tik 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 tik. Nah, kan lebih asik gitu ya. Pas kita bosnya kita over, pernah main Miliarder ya. Miliarder itu buatnya juga pakai Macromedia Flash, game Miliarder itu kan. Nah, gini. Nah, kan ada kan, jadi bisa kita lihat. Nah, bisa kayak gini. Tapi belum ada action apapun di sini karena habis ini kita baru muncul ke menu manuskrip ya, menu action.
Kita akan belajar action, bagaimana cara mengactionkan ini supaya menyambung ke scene-scene yang lain gitu ya. Nah, kalau ini kan baru kita buat tombolnya itu berkedip-kedip kayak gini. Pas kita klik lah kayak gini. Nah, sampai sini ada tanyakan teman-teman? Bisa? Atau kecepatan nih saya anunya? Gimana teman-teman? Ya, kalau ditanyakan boleh langsung di chat box atau buka aja moodnya, gak masalah juga. Oke, kita lanjut deh. Lanjut ya. Baiklah, kalau saya terlalu cepat bilang ya. Ini kita akan lanjut ya. Mainnya di sini. Nah, kita akan hubungkan ini peta konsep ke daerah peta ya, peta juga. Peta mana peta? Di peta konsep ini ya. Peta konsep. Lihat di sini hurufnya huruf kecil semua, tidak ada spasi. Nanti kalau kalian ada huruf besar, maka codingnya harus besar juga. Kalau huruf kecil ya codingnya harus kecil. Kalau ada spasi ya codingnya harus ada spasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, caranya itu ya, kita klik di peta, ada menu coding di sini, ini coding namanya ya, kita tutup lagi. Nah, di coding kan ya, jadi bukan kayak PowerPoint, dia tuh mainnya di coding ya mainnya itu. Jadi tidak semata-mata langsung kayak next slide gitu ya. Nah, cara mengaktifkannya ya, karena ini tombol kita harus on kan dulu. Oh ya, di sini saya bikin mudah, kalian nggak perlu hafal rumusnya karena sudah disediakan sih sebenarnya. Kita plus global and function gitu kan kayak gini. Kalau mau hafal juga gak apa-apa sih, bisa juga dia pakai kompas. Time control, kita pilih v clip, control kita klik on. Habis itu kita klik release. Jadi on release ya di sini. Habis itu kita klik plus global and function, go to and stop. Nah, go to and stopnya di mana? Kita klik petik ya, tanda petik, dia akan berubah jadi warna hijau. Habis itu kita lihat scene-nya scene apa di scene peta konsep gitu. Scene-nya peta konsep. Tutup. Jadi coba satu gitu. Untuk mengecek apakah benar, ya thanks. Apakah benar ini adalah scene punya kita klik aja apa scene apa ya, codingan kita apakah benar, kita klik ini, cek syntax. Ya, yes, this script contains dot error. Jadi script kita ini enggak error jadi. Ini saya ajari bagaimana cara baca manuskripnya. Jadi on release ini tombol akan aktif dan pergi serta berhenti di scene peta frame yang pertama. Oke, mungkin nyambung lah ya cara bacanya itu. Tombol ini akan aktif dan pergi. Tombol ini akan aktif ketika diklik mouse dan pergi serta berhenti ya, pergi ke scene peta satu, berhenti di frame satu. Peta konsep ya. Pergi ke scene peta konsep dan stop di frame yang pertama. Jadi dia akan pergi ke sini dan stop di frame ini, frame satu gitu. Nah, itu gunanya. Kalau nggak percaya kita coba aja dulu apakah benar akan demikian. Kita kontrol enter. Set. Nah, pas kita klik peta konsep, tek, nah, dia akan pergi ke frame satu itu. Ya, sudah sampai sini aja. Sampai sini dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena nggak ada codingan di sini gitu ya, teman-teman. Jadi kita close lagi. Nah, nah ini untuk peta konsep gitu kawan-kawan. Nah, untuk penyajian data juga sama sih. Saya aktifkan dulu script ya. Oke. Data kita klik tanda plus, kita global and function. File control, kita klik on gitu kan, kita klik release, habis itu kita klik plus, go to and stop. Time control, go to and stop. Petik gitu kan. Ini lihat di sini harus sama ya. Materi. Oh, materi ya. Di sini penyajian data ya. Oh, enggak masalah lah. Materi jadi di sini ya. Kita ke materi. Materi.
koma 1 gitu, nggak apa, koma 1. Ya, kita cek lagi. Nah, kalau kalian mau ngetes bahwa kalau misalnya kalian lupa ditaruh koma nih, error deh. Ada script error. Tidak akan kebaca. Jadi dia akan ngasih tahu bahwa manuskrip kita akan error gitu kan. Kalau ini kan kita cek nggak error gitu. Ya, oke, di ukuran penyebaran kita sama. Ya di sini ya. Kita global function, kita on kan dulu. Kita klik release. Habis itu di sini kita lihat materi ya, evaluasi ya di sini. Kita cek lagi evaluasi ya. Oh, nggak masalah sih. Jadi di sini kita klik evaluasi aja di sini. Kita plus perubahan function time console go to end stop. Evaluasi coba 1. Kita cek lagi. Oke, ada error. Tapi itu dapus ya. Habis itu dapus di sini dapus, betul ya dapus. Daftar pustaka kita global function, kita mau clip, kita on kan dulu. Release. Habis itu kita lihat dapus ya. Daftar pustaka. Ini kita klik run, kita apa tadi? Go to end stop ya. Go to end stop. Jadi daftar pustaka ini harus sesuai ya dengan nama scene-nya. Pak 1 gitu. Oke. 7 penggunaan ini kita tambahkan aja creator ya, tentang creator. Jadi kita kreator F9 di sini. Berarti di kita plus, kita global and function, kita movie clip, kita on kan. Habis itu kita klik release, habis itu kita klik global function, go to end stop. Di sini apa tadi, kreator ya, kreator. Kalau kalian juga salah menuliskan scene-nya pasti akan ada tanda salah aja ya. Oke. Salah ya. Sampai sini nggak masalah. Nah, di sini tombol ini ya, tombol ini akan menuju keluar. Oh, nggak ada sih ya scene keluar ya di sini ya. Nggak ada, jadi nggak masalah, kita tambahkan aja scene keluarnya. Gimana cara namanya? Seperti kemarin ya. Kita ke window, kita ke order, ke scene. Kita tambahkan aja scene yang terakhir yaitu keluar gitu ya. Keluar. Oh, ini K-nya besar nih. Keluar. Jangan dibesar-besai. Nanti susah sendiri. Nah, scene keluar ini kita ambil saja yang ini misalnya. Yang lah ada desainnya gitu kan. Nah, kayak gini. Kita edit dulu deh. Kayaknya salah pencet. Satu dua 80 kali 720 p pixel. Oke. Dah ya. Kita juga bikin dulu. Kita kembali lagi ke scene rubah. Scene rubah di sini kan ada tanda ini. Kita klik 9 supaya lebih cepat. Kita klik global function, kita on kan dulu. Kita release. Habis itu global function, time control, go to end stop. Di scene keluar. Coba keluar. Itu frame yang pertama, kita lihat. Nah, kalau kalian percaya bahwa huruf besar huruf kecilnya itu akan berpengaruh, kita coba aja. K-nya besar tuh. Oh iya. Atau kita klik yang lain nih. Kan error ya. Keluar. Oke. Ya, kita cek dulu apakah dia akan benar-benar bekerja dengan baik ya. Set. 7 penggunaan ID dulu. Kita ID dulu. Penyajian data. Set. Nah, sudah ada jadi penyajian data gitu. Tapi nggak bisa kemana-mana lagi ya. Nggak bisa balik ke area rumah. Nah, ini sudah ada coding semua di sini ya. Nah,
kita perlu klik kembali back ke layar rumah ya, bisa dari frame yang selanjutnya ke layar rumah gitu ya. Nah, di ini kan sudah ada layar rumah nih. Kita klik kanan, klik aja di sini, kita klik 9. F9, kita on kan dulu dia global function, tab control kita on, kita release, habis itu kita plus, habis itu global function, time control. Nah, tadi kan go to and stop ya. Saya ingin go to and play. Kenapa saya ingin go to and play? Karena aku ingin dia akan masuk ke menu yang pertama, yaitu loading. Jadi pas diklik itu set ada loadingnya dulu baru masuk ke frame selanjutnya, frame rumah gitu ya. Jadi go to and play. Go to and play. Habis itu kita pilih frame-nya di mana, loading. Loading di scene yang pertama. Oh ya. Wow. Ternyata sudah habis ya ternyata Zoom edukasi saya. Oke, kawan-kawan. Ini sudah sampai sini. Maka pas kita buka ya, set. Nah, set pas kita buka klik ini dia akan ini pasti ada salah ini. Kok gak aktif ya di itu ya. Lihat salah sedikit saja, salah dia. Loading 1. Kita on. Itulah di sini. Loading. Loading. Go to and play. Coba kita cek lagi. Oke, kita cek. Gak aktif kawan. Ini pasti ada salah ini kawan. Coba kita ulangi ya, kita ulangi dulu. Di sini tidak masalah sih di convert tombol ya. On release battery frame pertama. On release go to and play. Lihat dulu. Coba kita ulangi dulu ya di sini. Rubah kita plus. Kita tambah control, kita on. Kita riliskan, kita tambahkan ini perintah untuk go to and play ya. Habis itu kita klik petik, habis itu loading. Petik lagi. 1 gitu. Terus sih. Oke. Lalu scriptnya gak error. Set. Tapi ini belum aktif ya. Coba kita ke peta ini. Kita tambahkan lagi untuk icon itu. Kita coba dulu. Gak masalah sih kalau gagal klik ini, kita tarik sini. Nah, kita transformkan dia. Oke, sip biar rapi ya. Oke, sip biar rapi. Nah, kita convert dulu dia menjadi simbol. Ke tombol dulu, tombol. Habis itu kita masuk ke menu tombol, kita klik kanan, insert keyframe. Habis itu ini kita convert lagi ke movie clip, oke. Nah, habis itu ini ya. Kita klik kanan, kita insert keyframe ya, insert keyframe, maka di sini akan muncul colornya, kita klik time. Misalnya ini tadi warna biru ya, warna biru di 50%. Habis itu di sini kita insert keyframe. Ini akan jadi 60%. Nah, di sini coba kita akan masukkan coding ya, yang sama. Kira ada kesalahan tadi pas di sana ya. Kita tambahkan global end function, kita time control, kita on. Habis itu kita release, habis itu kita plus global end function, time control, go to and play. Klik sini ke loading. Coba 1 gitu ya. Aku curiga nanti di frame 1 nggak ada dia. Tapi kita coba aja dulu. Control enter. Set. Tadi di peta ini ya. Nah, gini kawan-kawan. Tapi ini saya heran kenapa ini nggak aktif ya. Pasti ada
yang ganjel gitu ya. Jadi pas kita klik ini dia akan kembali ke menu ini. Nah, tapi nggak masalah lah, kan di layar rumah juga nggak perlu sebenarnya ada itu ya, ada tombol rumah. Jadi kita klik delete aja. Nah, untuk tombol rumah ini kita klik copy. Nah, nanti codingnya juga akan ikut tercopy loh. Jadi di evaluasi kita paste in place biar langsung ngedrag situ ya. Kita pas paste in place. Habis itu di sini juga kita paste in place. Habis itu di creator kita place in place gitu ya. Nah, keluar boleh paste in place gitu ya di sini. Ini akan membuat dia balik ke rumah. Habis itu ini akan buat dia benar-benar keluar nanti. Nanti kita di selanjutnya ya. Jadi kita akan lihat Control Enter. Set, pasti klik ini, set balik kan lebih asik gitu ya. Set, dah gitu ya kawan. Jadi tek pas dia ke rumah, jadi harus loading dulu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya, ini sudah jadi ya, sampai sini dulu. Sampai sini ada tanyakan teman-teman. Ini lumayan banyak nih belajar codingnya, belajar frame-nya juga tadi. Oke, bayar ya, lumayan lah ini. Nggak pecah juga kan. Oke, ada yang tanyakan teman-teman sampai sini? Jangan lupa di save ya, di save. Nanti kerja banyak-banyak nggak di save, hilang pula. Oke. Wah, zoomnya ini habis kayaknya yang unlimited ya. Harusnya masih unlimited, harusnya. Atau saya salah pakai akun. Oh iya, dari cabut zoom edukasi saya. Oke. Dari sini ada tanyakan ini teman-teman. Jadi saya stop share screen dulu. Oke. Sampai sini ada tanyakan enggak? Bisa untuk bikin yang demikian ini? Ya, kayaknya gampang ya. Gampang-gampang, susah gitu. Ada yang tanyakan enggak ini bikin makro tadi? Bisa dicoba di rumah ya, bagaimana cara bikinnya itu dari mulai loading sampai ke step itu dulu nih. Nah, ada waktu kita lanjutkan nanti di minggu depan kalau nggak ada yang nanyakan. Minggu depan bagaimana cara minggu depan tanggal merah ya. Kalau tanggal merah kita libur aja ya. Oh iya. Oh bukan. Oh tanggal 3 ya, udah lewatan baru kusangka tanggal 1. Oke, nanti kita akan lanjutkan juga di minggu depan tentang bagaimana sih buat evaluasinya itu. Kita akan buat soal ABC-nya, D-nya itu akan berlampu, berlampu itu bahasanya apa ya? Ada animasinya, habis itu akan langsung menghitung gitu berapa nilai benar, berapa nilai salah, habis itu akan muncul hasilnya, akan muncul try, akan muncul pembahasan. Kita akan bahas itu bagaimana cara buat evaluasi gitu ya. Nah, jadi hari ini kita buat itu dulu ya, buat layar rumah, buatnya itu sampai ada animasi, habis itu coding layar rumah supaya bisa menyatukan antara frame ke frame yang lainnya. Habis itu bagaimana membuat layar rumah itu supaya jadi movie clip ya kayak tadi yang bisa kedip 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 ketika kita aktifkan mouse kita ke sana ke sini gitu ya. Dan juga mengembalikan dari frame yang awal frame ini membuat kotak rumah itu ke frame loading, habis itu dia akan langsung otomatis ke frame rumah gitu. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Gimana? Nggak ada kayaknya. Oh, Udah paham kok insya Allah. oh, masya Allah paham ya teman-teman. Jadi untuk kelas hari ini eh mungkin kita akan tambah satu kali lagi ya untuk kelas ICT-nya. Habis itu kita masuk ke diskrit ya, diskusi konkret untuk Pramodika, Wira dan Fatah Palembang. Jadi kalau memang nggak ada yang ingin tanyakan, ya silakan Anda coba ya makro media flashnya di rumah ya. Karena mencoba itu sesuatu yang mengasihkan. Saya pertama juga nggak bisa pakai ini, tapi pas saya coba-coba, saya apa namanya itu, mencoba sesuatu yang baru, mencoba codingannya itu, pelajarinya gitu ya. Ya ujung-ujungnya juga bisa gitu. Kelihatan, oh gini ternyata makro, oh gini. Tapi tidak hanya sebatas ini, makro juga bisa digunakan untuk bikin game gitu ya. Habis itu bikin animasi, habis itu juga bisa bikin banyak lah kayak game shooter itu pakai ini.
pernah main shooter zombie kayak gitu ya, itu pakai makro dia bikinnya ya. Habis itu game buat dadu bergulir itu bisa pakai makro. Jadi pas kita klik tek ser random 1 sampai 6 itu pakai makro juga. Kalau nggak ada lagi yang tanyakan, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.